Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Ya, apa kabar kalian? Baik. Ya, jadi sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu ya. Nanti biar ketua kelas yang memimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Wih. Oke, tidak masuk ya ini berarti yang 10 orang tinggal berapa nih? 9 orang yang hadir. Oh ya, baik. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya dengan kalian ya. Tadi berangkat ke sekolah menggunakan apa? Sepeda. Oh ya, ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda. Ya, jadi kalau kalian berangkat ke sekolah tadi misalnya pukul berapa tadi berangkat ke sekolah? Pukul 6. Nah, yang jaraknya jauh pukul 6 setengah. Ya. Terus tiba di sekolah jam berapa tadi? Ya, terus 7 berapa kan? Iya, sebelum kita masuk. Jadi dalam kalian berjalan atau berangkat dari rumah ke sekolah tentu memanfaatkan waktu. Ada waktu yang kalian gunakan, misalnya dari pukul berapa sampai pukul berapa, ya kan? Kemudian ada juga jarak tempuh. Jarak tempuhnya misalnya berapa kilometer, berapa ratus meter dan sebagainya. Itu merupakan jarak tempuh. Ya. Bapak bertanya demikian karena berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Jadi ada kecepatan, ada jarak, ada waktu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, ya, nanti kalian diharapkan dapat menganalisis kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian dapat mengukur kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil bagi antara jarak dan waktu dengan benar. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian nanti ya akan Bapak putarkan sebuah video yang berisi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Bapak harap kalian bisa menyimak ya. Disimak, diperhatikan benar-benar, karena langsung Bapak nilai dari tingkah laku kalian. Yang tidak menyimak, yang tidak serius, nanti akan Bapak nilai dari sikap kalian. Paham? Paham. Ya, jadi Bapak akan memutarkan sebuah video, tolong diperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, sebelum mulai belajar jangan lupa berdoa ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai satuan jarak dan waktu. Sekarang coba sebutkan apa saja satuan dari jarak. Satuannya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian coba sebutkan apa saja satuan dari waktu. Satuannya adalah detik, menit, jam, dan sebagainya. Karena kita sudah
mempelajari materi satuan jarak dan waktu, maka pembelajaran selanjutnya adalah kecepatan jarak dan waktu. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami hubungan kecepatan jarak dan waktu. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan jarak dan waktu. Materi berikut ini membahas tentang satuan kecepatan jarak dan waktu, rumus kecepatan jarak dan waktu, serta contoh soal kecepatan jarak dan waktu. Yuk, mari kita simak bersama-sama pembahasannya. Kecepatan jarak dan waktu. Yang pertama, kecepatan. Ananda, apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Adapun satuan dari kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, meter per menit, dan sebagainya. Rumus kecepatan yaitu kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Berikut contoh soal menentukan kecepatan. Sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah berikut penyelesaiannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa bus berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Kemudian, jarak antara kota A dan kota B adalah 330 km. Yang ditanyakan, berapa kecepatan bus tersebut? Untuk mencari kecepatan bus, maka rumus yang digunakan kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Perhatikan ya. Sebelum mencari kecepatan bus, terlebih dahulu kita menghitung waktu tempuh atau lama perjalanan bus tersebut. Bus tiba di kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Maka lama perjalanan bus tersebut adalah 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. Setelah menghitung lama perjalanan bus, selanjutnya mencari kecepatan bus. Ananda masih ingatkah dengan rumus kecepatan? Perhatikan ya. Ya, rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Dengan jaraknya 330 km dan waktu 5,5 jam. Maka 330 km dibagi dengan 5,5 jam. Hasilnya adalah 60 km per jam. Maka kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. Yang kedua, jarak. Ananda, apa yang dimaksud dengan jarak?
Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Adapun satuan dari jarak sama dengan satuan yang digunakan untuk menyatakan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan jarak tersebut jika naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Jika turun satu tangga maka dikali dengan 10. Rumus dari jarak yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Berikut contoh soal menentukan jarak. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Berikut penyelesaiannya. Diketahui dari soal tersebut bahwa kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Kemudian kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Yang ditanyakan berapa jarak antara kota A ke kota B. Untuk mencari jarak antara kota A ke kota B, maka rumus yang digunakan yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Berapakah kecepatan kendaraan tersebut? Ya, 60 km per jam. Dan berapakah waktu tempuh atau lama perjalanan kendaraan tersebut? Lama perjalanan kendaraan tersebut adalah 2 jam. Maka 60 km per jam dikali dengan 2 jam hasilnya adalah 120 km. Jadi jarak antara kota A ke kota B adalah 120 km. Yang ketiga, waktu. Ananda, apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Adapun satuan dari waktu yaitu detik, menit, dan jam. Rumus waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Berikut contoh soal menentukan waktu. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Berikut penyelesaiannya. Dari soal tersebut diketahui bahwa Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Kemudian jarak antara rumah Dayu ke sekolah adalah 5 km. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh atau lama perjalanan Dayu ke sekolah. Ananda masih ingatkah dengan rumus untuk mencari waktu?
Sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Ada hal yang penting Dengan dicatat jarak ya. 5 km dan kecepatannya adalah 20 km per jam. Maka 5 km dibagi dengan 20 km per jam. Hasilnya adalah 1/4 jam atau sama dengan 15 menit. Maka waktu tempuh atau lama perjalanan dari ke sekolah dengan sepeda adalah 15 menit. Baiklah, sekian untuk penjelasan mengenai kecepatan jarak dan waktu. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalian telah memperhatikan video pembelajaran yang berhubungan dengan apa tadi? Materi, jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, itu mulai dari satuan itu tadi. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, ya. Nanti akan Bapak bagikan tugasnya tiap-tiap kelompok. Mengerjakannya sebelum dikerjakan kita ke lapangan dahulu, tapi nanti ya Bapak bagikan dulu kelompoknya. Yang kelompok pertama Ardian, ada. Yang kedua Joshua, yang ketiga Maria Rizka, keempat Rosalia. Ini karena hanya 4 orang. Kemudian yang kelompok 2-nya itu ada Darius Arif Papian. Kemudian yang kedua Hengki Sanjaya. Yang ketiga Lucia Jeresia. Yang keempat Modesta. Yang kelima Tirsa. Nah, nanti habis ini Bapak bagikan RKPD-nya dulu. Ini yang kelompok 1. Ya. Ini yang kelompok 2. Habis ini kita mengadakan simulasi di lapangan, ya. Nanti Bapak jelaskan di lapangan nanti, ya. Tiap kelompok nanti satu-satu berlari di lintasan yang sudah Bapak siapkan, ya. Di lintasan itu teman yang lain mencatat berapa atau mengukur berapa waktu yang digunakan teman kalian untuk sampai ke tujuan. Itu sudah Bapak tentukan jaraknya, itu sudah Bapak tentukan 80 meter di situ. Nanti kalian catat waktu teman kalian itu berapa yang digunakan untuk berlari sejauh 80 meter. Paham? Nah, nanti Bapak kasih bimbingan lagi di lapangan. Sekarang kita siap-siap ke lapangan. Satu. Ya. Temannya rekam ya. Waktunya diukur. Berapa? Pakai stopwatch untuk Pak berikan. Nah, yang kedua. Yang kedua lagi. Yang kelompoknya siapa lagi yang kedua? Udah yang kedua siap-siap. Siapa lagi yang kedua? Siap. Mulai. Nah. Jangan lupa ya diukur itu. Yang ukurnya coba nggak samain yang ukurnya itu. Nah, stop. Berikutnya. Siapa lagi? Oke, lanjut. Nah, stop. Berikutnya.
apa-apa sambil olahraga. Ya, berarti yang kelompok 1 udah selesai semua. Tinggal kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang pertama? Oke. Mulai. Yang teman yang ngukur waktunya itu ya, coba dilihat, diperhatikan benar-benar. Nah, ini tepat nih kayaknya. Berikutnya. Mulai. Diukur ya. Itu yang ngukurnya tuh. Stop. Siap-siap yang selanjutnya diukur itu kemana? Siap, mulai. Berikutnya, mulai. Stop. Selanjutnya yang terakhir. Mulai. Nah, stop. Coba udah diukur semua belum? Anda kembali sini semua, kembali sini. Kita sudah melakukan simulasi di lapangan. Sudah dicatat semua punya teman-temannya? Sudah diukur? Ya, selanjutnya tugas kalian, Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya, menghitungnya itu. Di situ kan sudah ada jaraknya. Jaraknya tadi berapa? 80 kilo. 80 meter. Udah kan? Tiap-tiap orangnya itu kan lah. Itu jaraknya sama 80 meter. Kemudian waktunya yang berbeda-beda itu sesuai dengan waktu yang kalian gunakan tadi. Karena setiap orang ada yang cepat, ada yang lambat, ya kan? Ada yang waktunya banyak, ada yang waktunya sedikit. Nah, itu ya kan tergantung. Tugas kalian di LKPD itu kan ada kecepatan. Nah, tugas kalian menghitung kecepatan di situ. Dihitung ya per orang. Bapak kasih waktu 10 menit menggabung di situ. Dekat situ, gabung situ. Iya kan situ. Nah, sampai ke situ boleh. Nah. Ya. Tidak ada yang tidak kerja, semuanya harus kerja. Ya, nanti yang tidak kerja nilainya akan Bapak kurangi karena tidak aktif. Ya. Waktunya lama nih, 10 menit. Nah, dihitung benar-benar. Ya. Jangan banyak bermain Joshua, itu serius ya, jangan banyak bermain. Nah, dihitung.
jawab ya. Dihitung benar-benar. Dihitung. Ya, tadi kan udah dilihat rumus-rumus untuk menghitung kecepatan, kan ada tadi kan di videonya. Untuk menghitung kecepatan itu seperti apa rumusnya? Berapa sih rumusnya menghitung kecepatan? Jarak dibagi waktu. Ya, rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ya, dipikirkan, jangan asal-asal jawab, gitu ya. Kasih waktu 10 menit, masih banyak waktunya. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan kalau salah. Ya. Ingat tadi satuannya tadi apa tadi? Detik. Kalau waktu tadi detik, kita belum satu orang itu belum sampai 1 menit, Bapak lihat masih di bawah 1 menit pakai detik. Itu satuan waktu. Kalau satuan jarak atau panjang namanya meter. Tadi kita menggunakan meter. Berarti kalau kecepatan satuannya gimana? Meter per detik. Ya, satuannya itu meter per detik. Ini kelompok 2 nih apa nih, udah serius. Nah, nanti nilainya Bapak kurangi nanti nilainya. Pak nilai ini langsung ke nilai sikap kalian. Ya? Masih dihitung Pak. Nah iya, usah perlu susah. Nah, diskusikan dengan teman ya. Itu jangan ada teman yang tidak kerja. Tidak usah besar-besar, dipikirkan benar, nanti dihitung. Ya, rumusnya sudah ada tadi. Masih banyak waktunya. Kerjasama ya, jangan lalu mengerjakan sendiri-sendiri. Diskusi dengan kawan.
Kan sudah ada dari rumusnya untuk menghitung kecepatan, ada kan? Ya. Ingat satuannya itu karena tadi kita jaraknya pakai meter, maka meter per detik ya untuk satuan kecepatan yang kita ukur tadi. Ya, sudah semua. Ya. Kalau sudah semua, dua kelompoknya dikumpulkan dulu. Nah, kumpulkan. Oke, baik. Jadi tugas kalian ini LKPD-nya sudah dikumpulkan semua ya? Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, akan menampilkan hasil kerja kelompok yang telah kalian kerjakan. Nanti mulai dari kelompok 1 ya. Siapa nih yang kelompok 1? Ardian, Joshua, Maria Rizka dengan Rosalia. Nah, silakan kalian maju depan. Ya. Maju. Ya. Nah, Bapak kasih tahu itu apa tugasnya? Tugas kalian menuliskan apa yang telah kalian lakukan di lapangan tadi. Ya, mulai dari tulis nama, kemudian jarak, diisi LKPD-nya itu sesuai LKPD Bapak tulis. Paham? Nah, sekarang mulai dari Ardian. Tulisannya itu agak besar Ardian biar teman itu bisa nengok dari belakang. Nah, ini yang kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, tulisannya agak besar sedikit dan masih banyak kolomnya. Tidak apa-apa. Jarak tadi berapa ya? Ya, 80 meter. Tulis M meter. Ya. Oh ya Pak, kecil nah. Itu pertanyaan belakang dan nampak itu kalau kecil kayak gitu. Nah, dah cukup. Apa
M kayak gitu M-nya. Burung, Pak. Iya, buat urunan. Dah. Waktunya berapa tadi waktu yang digunakan Ardian? Berapa? Iya, 32 detik. Joshua, apa kayak gitu Joshua? Ya, kecepatannya berapa tadi? Hasil diskusi kalian berapa? Kecepatan. 2,5 menit. Nah, tulis berapa? Dua puluh lima menit. 25 meter per detik. Bukan 25, 2,5 meter per detik ya. 2,5 meter per detik. Udah? Ya. Lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 urutan udah. Nanti tidurnya. Yang berikutnya Joshua. Joshua. Bapak nilai ya. Saya suruh kalian langsung Bapak. Apa? Nah, nggak usah seperti itu serius. Nah, udah samain terus. Udah Joshua? Ya. Berikutnya. Udah selesai. Maria Rizka, maju. Udah samain terus. Nanti Bapak nilai. Yang main-main Bapak kurangi nilainya. Ya. Selanjutnya
Udah? Yang kelompok 1, coba ditengok yang dilihat. Nah, kita koreksi. Koreksi sama-sama. Yang kelompok lain juga koreksi ya. Dilihat itu. Betul nggak? Yang nomor 1 itu Ardian, jaraknya 80 meter, waktunya 32 detik. Maka kecepatannya itu adalah 2,5 meter per detik. Betul ya? Ya. Yang nomor 2 Joshua, jaraknya 80 meter, waktunya 34 detik, kecepatannya itu 2,3 meter per detik. Betul? Ya. Yang nomor 3 Maria Rizka, jaraknya 80 meter, waktunya 45 detik, maka kecepatannya 1,7 meter per detik. Ya, betul. Kemudian yang Rosalia, jaraknya 80, waktunya 40 detik, 80 bagi 40 hasilnya 2 meter per detik. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang kelompok 2. Kita hapus kelompok tulisnya. Nanti yang kelompok 2 nanti yang tampil gantian. Ya. Waktu sama. Waktunya sama tadi kan? Jaraknya sama 80 meter. Ini waktunya pasti beda nih. Karena setiap orang berbeda. Ada mungkin bisa juga kebetulan sama, bisa tidak juga tertutup kemungkinan. Kalau orangnya pas waktunya sama ya sama dia. Ya. Lanjut ke kelompok 2. Yang kelompok 2 ini Tarius Arif Fabian, Engki Sanjaya, Lucia Jeresia, Modesta dengan Tirsa. Silakan maju. Ya. Mulai dari Arif. Ini selesai. Nah, ya. Selanjutnya, Engki. Salah. Nah, jaraknya 80, waktunya
Lucia Geresia. Apa main Lucia? Nah, berikutnya Desta. Apa nulis itu? Terus namanya dulu. Berapa? 2,1 meter per detik. Terakhir, Tirsa. Jaraknya ditulis belum jaraknya? Itu belum ditulis tadi. Nah, 80 meter. Kalau 80 miliar ya, 80 meter. Nah, ya. Coba kita lihat sama-sama yang kelompok hasil kelompok 2 nih. Ya. Kelompok 1 coba lihat itu hasil kelompok 2. Yang nomor 1 jaraknya 80 meter, waktunya 36 detik. Kecepatannya berapa, Rep? 2,2 Meter? Iya. Betul ya? Betul. Yang kedua Hengki Sanjaya, jaraknya 80 meter, waktunya 30 detik. Berapa hasilnya Hengki? 2,6 meter per detik. Iya, 2,6 meter per detik. Betul yang lain? Betul. Ya. Yang nomor 3 Lucia, jaraknya 80, waktunya 42 detik. Kecepatannya berapa? 1,9 meter per detik. Iya, 1,9 meter per Detik. detik. Kemudian Modesta, jaraknya 80 meter, waktunya 30 berapa? 38 ya? 38 detik, maka kecepatannya berapa? 2,1 meter per detik. Ya. Yang terakhir Tirsan, jaraknya 80, kemudian waktunya berapa? 43 detik, maka kecepatannya itu adalah 1,8 meter. ya, meter per detik. Ya, betul ya, betul yang lain. Betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Ya, duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Ya, baik.
Baik, jadi setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya Bapak lihat sih udah nota-nota bisa menghitungnya. Nanti selanjutnya akan Bapak bagikan soal evaluasi ya untuk mengukur kemampuan kalian. Jadi Bapak evaluasi, nanti kalian berkelompok tapi mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Nah, itu ya. Di apa? Ini soalnya ada 4 soal di situ. Ya. Nanti Bapak jelaskan gimana. Ya, silakan dikerjakan di buku tulis kalian pun bisa. Itu, buku tulis, ya. Bapak bacakan soal yang pertama itu ya, Bapak supaya lebih jelas. Siapa tahu ada yang tidak paham. Yang pertama itu ada. Perhatikan soalnya itu. Tentukan urutan kecepatan gerak benda dan hewan pada gambar, mulai dari yang paling lambat sampai yang paling cepat. Ya, jadi di situ kalian mengurutkan. Di situ ada gambar kuda, ada gambar pesawat, ada gambar sepeda motor, ada gambar kura-kura, ada gambar gajah. Kalian urutkan namanya itu mulai dari yang apa? Yang paling lambat. Nah, yang paling lambat tuh ini, habis itu ini. Pak, soalnya tulis ini kapan? Di mana Pak? Kita depan. Nah, di buku tulis kalian. Ya. Satu persatu Pak. Iya. Ya. Kalau udah tulis soal apa ini? Soalnya dari saat itu langsung dijawab. Ya. 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 Jadi kemudian itu soal yang pertama. Ya. Soal yang kedua itu soalnya tidak perlu kalian tulis, nanti langsung dijawab nanti. Ya. Jarak Jakarta Bogor 180 km. Ini bersepeda dari Jakarta ke Bogor, berangkat pukul 7. Selama perjalanan Tony istirahat 2 kali, masing-masing 15 menit, dan tiba di Bogor pukul 11.30. Berapa kecepatan rata-rata Tony? Ya. Kemudian yang kedua, seorang pengendara sepeda motor berangkat dari kotanya pukul 8 dan sampai di tempat tujuan pukul 10.30. Jika kecepatan rata-rata pengendara motor itu 40 km per jam, maka jarak yang ditempuh adalah titik-titik kilometer. Berapa kilo jarak ditempuh? Bisa pakai aplikasi pengendara. Boleh. Bang. Nah, nggak masalah. Soalnya itu, ya. Kemudian yang nomor 3, jarak kota A dan kota B 60 km. Pukul 7 Andi berangkat bersepeda dari kota A dengan kecepatan 12 km per jam. Pukul berapa Andi tiba di kota B? Ya, ya dikerjakan. Soalnya ditulis. Nggak usah ditulis soalnya, langsung kalian jawab juga. Ya.
Dihitung dengan teliti ya. Jangan asal-asal dijawab. Serius menjawabnya. Pak, boleh nggak cari jawaban sih? Bisa, nggak jadi buka buku boleh. Ya, jangan benar ya. 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 Apa Joshua? Oh, bukunya itu ada buku satu.
Satu berapa orang yang belum? Pak, kata Yesua, benarkan ditulis contohnya. Satu contohnya enggak, terus tinggal soalnya pun enggak perlu, tinggal dijawab. Udah semua dah? Belum. Ini udah barang yang belum? Hah? Barang lagi. Oh. Ya, kumpulkan, udah selesai semua kan? Belum. Udah selesai semua? Ya. Ada, kumpulkan. Ya. Kumpulkan dulu, kumpulkan dulu. Kumpulkan. Selesai, kumpulkan. Sudah dong. Itu melihat ini kebeda. Untuk sekarang kita bahas sama-sama. Yang nomor 1 itu urutan gerak benda dan hewan dari yang paling lambat, yaitu mulai dari apa tadi? Kura, pesawat terbang. Ya. Yang kedua, jarak yang ditempuh itu 180 km. Waktu atau lama perjalanannya itu dari pukul 7 sampai pukul 11.30 atau kurang lebih 4 jam 30 menit. Tapi dikurangi waktu istirahat karena mereka ada istirahat kurang lebih dua kali selama 15 menit, masing-masing 15 menit. Maka 2 kali 15 adalah 30 menit. Kemudian maka waktu yang digunakan adalah 4 jam. Maka kecepatannya adalah 180 dibagi dengan 4, maka kecepatannya adalah 45 km per jam. Kemudian yang ketiga, lama perjalanan itu dari pukul 8 sampai pukul 10.30 itu berarti 2 jam 30 menit, ya kan? Atau 2,5 jam. Nah, kecepatannya itu 40 km per jam. Maka jaraknya adalah 40 dikali dengan 2,5. Hasilnya 100 km. Yang keempat, ya, yang keempat jarak
Jaraknya 60 km, kecepatannya itu 12 km per jam. Dan waktunya adalah 60 km dibagi dengan 12 km per jam, maka sama dengan 5 jam. Jadi Andi tiba itu kalau dia berangkatnya pukul 7, perjalanannya 5 jam berikutnya, maka dia tiba pukul 12. Ya, itu. Nah, ini untuk jawaban soal evaluasi. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa pelajaran kita pada hari ini yaitu materi tentang jarak, waktu, dan kecepatan, di mana kita dapat mengukur kecepatan dengan membagi jarak atau dengan rumus jarak dibagi dengan waktu. Kalau kita ingin mengukur jarak, maka waktu dikali dengan kecepatan. Kalau kita ingin mengukur waktu, maka jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi Bapak rasa untuk pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Menurut kalian pembelajaran kita hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Karena sambil apa? Sambil menonton. Video apa lagi? Kan kalian kan biasanya hobi nonton itu kan? Berlari. Ada kegiatan berlari lapangan lagi. Menyenangkan kan? Menyenangkan itu. Iya, mendengar guru. Ya, jadi sebelum pulang kita berdoa dulu. Tadi dipimpin, ya, silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi Bapak ucapkan selamat siang. Siap.